Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sore hari ini, sebagaimana biasanya, kita akan membahas kitab yang berkaitan dengan perkara akidah, yaitu kitab Usulis Sunnah, prinsip-prinsip sunnah, yang ditulis oleh seorang imam besar dari imam ahli sunnah. Beliau adalah al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tema kita pada kesempatan kali ini masih melanjutkan apa yang sudah pernah kita bahas dalam pertemuan yang terakhir, mengenai ketaatan kepada penguasa muslimin. Pembahasannya pada kesempatan kali ini mengenai tidak bolehnya memberontak kepada penguasa muslimin. Berkata al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Usulus Sunnah, وَمَنْ خَرَجَ عَلَى إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَقَدْ كَانَ النَّاسُ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ وَأَقَرُّوا لَهُ بِالْخِلَافَةِ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ بِالرِّضَى أَوْ بِالْغَلَبَةِ فَقَدْ شَقَّ هَذَا الْخَارِجُ asal muslimin wa khalafal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa in matal khariju alaihi mata mitatan jahiliyah
Kata beliau rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang keluar memberontak atas salah seorang pemimpin dari pemimpin-pemimpin kaum muslimin, salah seorang penguasa dari penguasa-penguasa muslimin, padahal manusia sebelumnya telah bersepakat untuk mengangkatnya, atau sebelumnya mereka telah berkumpul atasnya, wa aqarru lahu bil khilafah, dan mereka telah mengakui kekhilafahannya atau kekuasaannya, bi ayyi wajhin kan, birridha au bil ghalabah, dalam bentuk yang manapun, apakah kekuasaannya itu diambil dengan ridha atau dengan mengalahkan musuhnya. Artinya dengan ridha dia dibaiat, atau dengan diangkat oleh para ahlul halli wal aqd, orang-orang yang berkompeten di kalangan muslimin, mengangkatnya sebagai pemimpin kaum muslimin. Itu dengan ridha namanya. Au bil ghalabah, atau karena dia berkuasa dengan kekuatan militer, ya, dengan infansi militer, ya, bukan karena diangkat oleh ahlul halli wal aqd, bukan pula karena dibaiat oleh kaum muslimin, tapi karena dia mempunyai kekuatan militer. Ini namanya bil ghalabah, ya. Maka barang siapa yang kemudian keluar memberontak kepada penguasa yang seperti ini, penguasa muslimin, kata beliau, faqad syaqqa hadzal khariju asal muslimin. Padahal sebelumnya kaum muslimin sudah sepakat untuk mengakui pemerintahannya, mengakui kekuasaannya, ya. Mereka sudah berkumpul di bawah naungan pemerintahannya. Tiba-tiba ada orang yang keluar mengajak untuk memberontak, maka kata beliau, faqad syaqqa hadzal kharij, maka orang yang memberontak, yang keluar dari kekuasaannya ini, telah membelah, telah memecah asal muslimin, persatuan kaum muslimin. Wa khalafal athar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan berarti dia telah menyelisihi riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in mata al khariju alaih, apabila orang yang memberontak, yang keluar atas penguasa muslimin ini, mata, meninggal dunia, mata mitatan jahiliyah, maka dia meninggal dunia dalam keadaan bangkainya adalah bangkai jahiliyah, ya. Karena hanya di masa jahiliyah sajalah manusia mengakui tidak mempunyai pemimpin. Setiap muslim harus memegang ketaatan kepada penguasanya. Kalau dia melepaskan tali ketaatan ini, berarti matinya seperti layaknya mati jahiliyah, yang tidak mau mengakui adanya seorang pemimpin dan penguasa atas dirinya. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kata beliau, wala yahillu qitalus sultan
walal khuruju alaih li ahadin minan nas, dan tidak halal, tidak boleh memerangi penguasa muslimin, dan tidak boleh pula memberontak atasnya demi untuk mengikuti salah seorang dari kalangan manusia. Atau bisa juga diartikan tidak boleh memerangi penguasa muslimin dan memberontak kepadanya bagi seorang pun dari kalangan manusia. Artinya siapapun orangnya, maka dia tidak boleh memberontak kepada penguasa muslimin. Tidak boleh memerangi penguasa muslimin, siapapun orangnya. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, fahuwa mubtadi'un ala ghairi sunnati wat tariq. Barang siapa yang melakukan sikap keluar dari ketaatan kepada penguasa muslimin, memberontak kepada penguasa muslimin, maka kata beliau fahuwa mubtadi', maka dia itu adalah ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini yang mengatakan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ala ghairi sunnati wat tariq, berarti dia bukan berada di atas sunnah dan di atas jalan yang lurus. Nah, jadi masalah ketaatan kepada penguasa muslimin ini bukan masalah sederhana. Seorang bisa dinilai ini orang lurus di atas sunnah atau tidak, bisa dilihat ketika dia mensikapi penguasanya. Orang kalau tidak lurus di atas sunnah terlihat ketika dia mempunyai sikap yang suka memberontak kepada penguasanya. Terkadang sikap memberontak itu tidak selalu dengan angkat senjata. Al-khuruj ala imamin min a'immatil muslimin, keluar memberontak kepada salah seorang penguasa dari penguasa-penguasa muslimin, ini bisa dalam bentuk banyak hal. Ya. Kadang seorang pemberontak itu melakukannya dengan membakar amarah massa kepada penguasa, dengan menjelek-jelekkan penguasa di atas mimbar, atau dengan mengkritik penguasa secara terbuka, atau dengan cara menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan penguasa. Apakah di media sosial atau di media elektronik atau yang lainnya. Sikap memberontak ini, ketika mereka tidak mempunyai kekuatan, mereka tidak akan angkat senjata, tapi mereka menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan penguasa muslimin, tidak taat. Suka menjelek-jelekkan penguasa. Orang yang seperti ini, kalau dia diberi kesempatan untuk mempunyai kekuatan militer, kesempatan untuk mengangkat senjata, pasti dia akan memberontak. Maka dari sini kita bisa melihat orang ini ala sunnah atau ala ghairi sunnah. Dia berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan? Karena riwayat-riwayat sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa muslimin dan tidak memberontak. Taat dan tidak memberontak. Kita sebutkan riwayat-riwayatnya. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, isma'u wa in istu'mila alaikum abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah. Tetaplah kalian mendengar kepada penguasa, mendengar dan taat, meskipun yang dikuasakan atas kalian adalah seorang budak Habsyi yang hitam legam. Ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepalanya itu seolah-olah seperti kismis. Ya. Meskipun dia adalah seorang penguasa yang buruk, penguasa yang tidak cocok dengan kriteria yang diminta oleh Rasulullah SAW. Ya. Tapi selama dia adalah penguasa kalian, kata Nabi, tetap mendengar, tidak boleh memberontak. Ya. Demikian pula dalam riwayat lain, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fima ahabba wa karih. Mendengar dan taat kepada setiap pribadi muslim, yakni kepada penguasanya, fima ahabba wa karih, baik dalam perkara yang dia suka ataupun tidak dia suka, dia senang atau dia tidak senang, dia ridha atau dia tidak ridha. Ma lam yu'mar bima'siyatin, selama dia tidak diperintah kepada maksiat. Fa in umira bima'siyatin fala sam'a wala ta'ah, kalau dia diperintah kepada perkara yang maksiat, maka tidak ada mendengar dan tidak pula taat. Dalam riwayat lain dari hadis Abi Hurairah yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah. Wa man ya'sini faqad asallah. Barang siapa yang durhaka kepadaku berarti dia telah durhaka kepada Allah. Wa man yuti'il amir faqad ata'ani. Dan barang siapa yang taat kepada penguasanya berarti dia telah taat kepadaku. Wa man ya'sil amir faqad asani. Barang siapa yang durhaka kepada penguasanya, maka berarti dia telah durhaka kepadaku. Nah, ini tegas. Nabi SAW meminta kita untuk mendengar dan taat kepada penguasa dan tidak mendurhakainya, tidak keluar memberontak kepadanya, tidak mencabut tangan ketaatan terhadap penguasa tersebut. Ya. Karena itu mendurhakai Rasulullah SAW. Ya. Demikian pula hadis dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, isma' wa ati', tetaplah engkau mendengar dan taat kepada penguasamu, fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrahika. Tetap mendengarlah dan taat kepada penguasamu, baik dalam keadaan sulitmu dan mudahmu, dalam keadaan senangmu dan tidak senangmu, wa atharatin alaika, dan meskipun dalam keadaan kezaliman yang dilakukan terhadapmu, wa in akalu malak wa dharaba dhahrak,
meskipun mereka memakan hartamu dan memukul punggungmu. Ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam riwayat lain dari hadis Auf bin Malik, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyaru a'immatikum alladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian, penguasa kalian adalah yang kalian mencintainya dan mereka pun mencintai kalian. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Mereka berselawat, kalian berselawat atas mereka dan mereka berselawat atas kalian. Sama-sama mendoakan kepada kalian. Kalian mendoakan mereka, mereka mendoakan kalian. Wa syiraru a'immatikum, dan seburuk-buruk pemimpin dan penguasa kalian, alladzina tubghidunahum, yaitu orang-orang yang kalian membenci mereka, wa yubghidunakum, dan mereka membenci kalian, wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian. Ya, antara penguasa dengan rakyatnya saling membenci, saling melaknat. Ini adalah seburuk-buruk penguasa kalian, kata beliau. Lalu apa kata sahabat? Qulna ya Rasulullah afala nunabidhuhum. Wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kami tidak memberontak saja kepadanya, kami perangi dia, kami perangi mereka, kami campakkan mereka itu? Qala la, kata Nabi, jangan, tidak, walaupun dia adalah seburuk-buruknya penguasa kalian, ya, kalian melaknatnya dan dia melaknat kalian, kalian membencinya dan dia membenci kalian. Ya Rasulullah, boleh kami campakkan dia, kami lepaskan dia dari kekuasaannya? Apa kata Nabi? La. Jawaban Nabi tegas sekali, la, tidak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan salat di tengah-tengah kalian. Ya. Ala, kemudian Nabi peringatkan, ketahuilah, man waliya alaihi walin, barang siapa yang telah berkuasa kepadanya seorang penguasa, fara'ahu ya'ti syai'an min ma'siyatillah, lalu dia melihat bahwa penguasa itu mendatangi, melakukan salah satu dari kemaksiatan kepada Allah, falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillah, maka dia boleh membenci kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa itu. Namun kata Nabi, wala yanzi'anna yadan min ta'ah, tapi tidak boleh dia mencabut tangan ketaatannya kepada penguasa itu. Tetap harus mendengar dan taat. Nah, demikian pula dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Ya. Ini semuanya dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di dalam kitabnya As-Sunnah. Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yakunu umara'un, akan ada di tengah-tengah kalian para penguasa, talinu lahumul julud, ya, kulit-kulit manusia akan merinding terhadap mereka karena saking kejamnya mereka itu, bengis, diktator. Wala tatma'innu ilaihimul qulub, dan hati manusia tidak akan pernah merasa tenang kepada mereka, nggak pernah merasa nyaman, terancam karena saking bengisnya dan kejamnya mereka. Akan ada pemimpin-pemimpin yang seperti itu di tengah kalian nantinya. Tsumma yakunu umara'un tashma'izzu minhumul qulub,
Kemudian akan ada pula penguasa-penguasa berikutnya yang hati-hati manusia akan bergetar karenanya. Hati-hati manusia akan merasa sangat ketakutan kepadanya. Wa taksya'irru minhumul julud, dan kulit-kulit manusia akan merinding terhadap mereka. Faqala rajulun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nunabidhuhum, apakah penguasa yang seperti ini kami tidak lepaskan dari kekuasaannya? Bagaimana kalau kami campakkan saja mereka, kami perangi saja mereka itu? Qala la. Coba perhatikan jawaban Nabi. Beliau menyatakan la, tidak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan di tengah-tengah kalian salat, selama dia masih muslim, selama dia masih muslim. Nah, maka inilah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin terhadap penguasanya, sehingga urusan penguasa ini tidak boleh sembarangan. Tidak boleh seorang hamba dengan mudahnya melepaskan tali ketaatan, ya. Sekejam apapun penguasa itu, sebengis apapun, sejahat apapun, ya, bahkan sampai pada tingkat penguasa-penguasa yang hatinya adalah hati setan dalam tubuh manusia. Bolehkah kita memberontak? Tidak. Tetap kita harus mendengar dan taat dan menjaga kemuliaannya, kehormatannya, kewibawaannya. Itu prinsip sunnah, ya. Datang dalam hadis Hudzaifah ibnul Yaman di dalam Sahih Muslim. Hudzaifah ibnul Yaman meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Akan ada setelahku para penguasa yang tidak mau mengambil petunjuk dengan petunjukku dan tidak mau mengambil jalan dengan sunnahku. Penguasa yang jauh dari agama, ya. Ini penguasa yang jauh dari agama. Ini akan ada, kata Nabi, setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang demikian, ya. Apa kata Nabi? Wa sayaqumu fikum rijalun, dan akan tegak di tengah-tengah kalian beberapa orang pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins, yang hati-hati mereka itu laksana hati-hati setan dalam tubuh manusia, ya. Berarti ini pemimpin yang jahat sekali, kejam sekali, bengis sekali, jauh sekali dari agama Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Nabi, hatinya itu hati setan, ya. Hatinya adalah hati setan, badannya saja yang manusia. Akan ada pemimpin yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kalian. Lalu apa yang harus dilakukan? Maka Hudzaifah ibnul Yaman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa asna in adraktu dzalik? Bagaimana sikapku, ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan kalau aku mendapati masa yang demikian itu? Pemimpin yang hatinya hati setan meskipun badannya badan manusia. Apa kata Nabi? Oh, kalau gitu engkau berontak saja, buat aksi 212. Apakah seperti itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau buat aksi berapa yang terakhir? 51 berapa?
Alhamdulillah antum nggak tahu ya, berarti antum ahlus sunnah insyaallah. Ya, nggak peduli dengan kegiatan-kegiatan yang seperti ini, karena memang ini kegiatan yang di luar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa kata Nabi? Nabi tidak memerintahkan kita untuk memberontak atau demo atau yang semacamnya. Ya, walaupun pemimpin ini pemimpin yang tidak berhati manusia, berhati setan, tidak mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi dan tidak mengambil jalan dengan sunnah Nabi, tidak menegakkan agama. Tapi kata beliau, tasma'u wa tuti'u lil amir, tetap engkau mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk, meskipun nantinya punggungmu akan dipukul dan hartamu diambil, meskipun dia akan menzalimimu. Ya. Hadis ini dikeluarkan di dalam Sahih Muslim dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sikap yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap ini pula yang harus kita jaga sebagai ahlus sunnah. Mereka itu beralasan, oh ini kan aksi damai, kami tidak memberontak, kami tidak melakukan pengerusakan, aksi kami damai sekali, bahkan kami juga ikut bersih-bersih taman, katanya. Ya. Bahkan kami mengawal ada orang Kristen yang nikah ke gereja. Jadi kami tidak masuk di dalam apa yang dinyatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Lalu kenapa kalian demo? Ya. Kenapa kalian keluar ke jalan-jalan? Kenapa kalian kemudian mengumpulkan massa dan mengganggu stabilitas keamanan umum kaum muslimin? Banyak loh orang yang terganggu dengan aksi kalian, walaupun kalian namakan aksi itu sebagai aksi damai. Ya. Sikap kalian keluar ke jalan-jalan, mengumpulkan massa, berorasi dengan berbagai macam orasi, itu sudah cukup untuk menunjukkan sikap keluar kepada penguasa. Kalau seandainya kalian tetap memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian akan menjaga kehormatan penguasa, kewibawaan penguasa. Tidak perlu melakukan hal-hal yang seperti itu. Tidaklah kalian melakukannya kecuali dalam keadaan kalian protes dan tidak setuju kepada penguasa. Iya kan? Ketika kalian protes dan tidak setuju kepada penguasa, kalian tunjukkan sikap yang reaksioner dengan cara seperti itu, walaupun kata kalian damai. Ini adalah awal dari bentuk pemberontakan, dan semakin dikuatkan indikasinya beberapa waktu lalu, bahkan mereka sampai berbaiat mengangkat seorang imam besar. Mereka istilahkan dengan imam besar, iya kan? Mereka angkat sebagai imam besar muslimin. Loh, di Indonesia ini sudah ada penguasanya, kamu nggak usah mengangkat imam besar. Ya. Maksudnya imam besar muslimin itu apa? Imam besar muslimin Indonesia, maksudnya apa? Oh enggak, ini hanya sekedar untuk koordinasi kalau ada pergerakan. Terus untuk apa itu? Tidak cukupkah dengan adanya penguasa muslimin yang mengkoordinasikan segala kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin, tapi mereka tidak amanah? Terus kalau tidak amanah, apa kata Nabi? Wa in ukhidha maluk wa dhuriba dhahruk, walaupun hartamu diambilnya dan punggungmu dipukulnya, Nabi tetap mengajarkan kita mendengar dan taat. Engkau telah menjatuhkan kewibawaannya, kehormatannya. Padahal Nabi menyatakan di dalam hadis Abi Bakrah, faman ahana sultan ahanahullah wa man akrama sultan akramahullah. Barang siapa yang memuliakan penguasanya, maka dia dimuliakan Allah,
dan barang siapa yang menghinakan penguasanya maka dia dihinakan oleh Allah. Karena as-sultan dhillullahi fil ard. Penguasa itu adalah naungan Allah di muka bumi. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kaum muslimin demi untuk menjaga kebaikan Islam dan kaum muslimin di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah melaksanakan salatul maghrib. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.